Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Masya Allah, indahnya bentuk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah bosan untuk diulas dan diceritakan, mengingat agungnya budi pekerti dan akhlak beliau. Tidak ada manusia yang dalam dirinya terkumpul kesempurnaan kecuali ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah orang yang mengenali dan mengimani beliau. Siapa yang mengikuti beliau, maka kebahagiaan akan melingkupinya, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak riwayat menceritakan kepribadian dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia dan menakjubkan. Salah satunya terdapat dalam kitab Asy-Syama'il Imam At-Tirmizi. Bagaimana bentuk tubuh beliau, cara makan beliau, cara beribadah beliau, hingga budi pekerti beliau. Semuanya diceritakan dalam kitab tersebut. Berikut ulasan bentuk tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula pendek. Kulitnya tidak putih bule, juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat Allah menjadi Rasul dalam 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah sebagai Rasul 10 tahun dan hijrah ke Madinah 10 tahun. Beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 60 tahun. Riwayat lain 63 tahun. Di kepala dan janggut beliau tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Diriwayatkan oleh Abu Raja Qutaibah bin Syaid dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik adalah Abu Nadir Anas bin Malik Al-Ansyari Al-Bukhari Al-Kasraji. Ia tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membantu beliau selama 10 tahun. Beliau adalah sahabat paling akhir meninggal dunia di Basrah, yaitu pada tahun 70 Hijriah. Perawi menghilangkan bilangan satuannya dari puluhan digenapkan, karena kebanyakan riwayat menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah sebagai Rasul 13 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. Aku tak pernah melihat orang yang berambut panjang terurus rapi dan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlampau tinggi. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Waki, dari Sufyan, dari Abi Ishaq yang bersumber dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip dan wajahnya agak bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik, bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Tapak tangan dan kakinya terasa tebal. Bila beliau berjalan dengan tegap seakan-akan beliau turun ke tempat yang rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut, dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa melihatnya, dan barang siapa pernah berkumpul dengannya, kemudian kenal dengannya, tentulah ia akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pastilah akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah Ad-Labi Al-Bashri, juga diriwayatkan oleh Ali bin Hujr Al-Abu Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain, dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad,
dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Adapun Nabi Musa bagaikan seorang laki-laki dari suku Syano'ah. Kulihat pula Nabi Isa bin Maryam. Ternyata orang yang pernah kulihat mirip kepadanya adalah Urwah bin Mas'ud. Kulihat pula Nabi Ibrahim. Ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kulihat Jibril. Ternyata orang yang pernah kulihat mirip kepadanya adalah Dihya. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'ad dari Laits bin Sa'id dari Abi Zubair yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah mempunyai gigi seri yang renggang. Bila beliau berbicara terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar di antara gigi serinya itu. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman dari Ibrahim bin Munsir al-Hisami dari Abdul Asid bin Sabit az-Zuhri dari Ismail bin Ibrahim dari Musa bin Uqbah dari Quraib yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Keterangan 1. Suku Syano'ah terdapat di Yaman, perawakan mereka sedang. 2. Urwah bin Mas'ud As-Sakafi adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. 3. Dihya adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti jihad fisabilillah setelah perang Badar. Ia pun merupakan salah seorang pengikut Bai'atur Ridwan yang bersejarah. Bentuk khatamun nubuwah. Aku pernah melihat khatam atau kenabian. Ia terletak antara kedua bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Diriwayatkan oleh Syaid bin Ya'qub At-Takhalani dari Ayub bin Jabir dari Simak bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Abu Sa'id, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku." Maka punggungnya kuusap dan terasa jari jemariku menyentuh khatam. Aku, Alba bin Ahmar al-Syaskursi, bertanya kepada Abu Sa'id, "Apakah khatam itu?" Abu Sa'id menjawab, "Kumpulan bulu-bulu." Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abu Ashim dari Usrah bin Sabit yang bersumber dari Alba bin Ahmar al-Yasikuri. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.